Hai semuanya, apa kabar? Saya berharap dimanapun kita berada, kita selalu diberkati kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam rangka mengerjakan tugas bahasa Indonesia, saya ingin menyampaikan khotbah tentang talenta. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Claudia Pauline Lengkong dari kelas 11 IPS 1 SMA Kasyuradikara ND. Nah, khotbah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah khotbah yang berlandaskan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 25. Injil ini berjudulkan perumpamaan tentang talenta. Saya yakin Injil ini sudah tidak asing didengar bagi penonton sekalian. Jika merasa belum familiar, saya akan ceritakan ulang ya. Saya akan menceritakan ulang. Jadi Injil ini berceritakan tentang hamba-hamba yang diberikan talenta oleh tuannya yang hendak ingin keluar negeri. Hamba pertama menerima 5 talenta, hamba kedua menerima 2 talenta, dan hamba terakhir menerima 1 talenta. Hamba pertama mengembangkan talentanya menjadi 5 laba talenta baru. Hamba kedua mengembangkan talentanya menjadi 2 laba talenta baru, dan hamba yang terakhir yang menerima 1 talenta tidak mengembangkan talenta itu sama sekali dan justru mengubarkannya dalam-dalam karena ia tahu bahwa tuannya tidak menuai dari apa yang dia tabur. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada kalian mengenai Injil yang barusan saya ceritakan. Apa bakat kalian? Apa sesuatu yang spesial yang menurut kalian punya dan tidak dimiliki oleh orang lain? Nah, mungkin bagi sebagian orang merasa bahwa iya, bakat saya adalah menggambar, bakat saya adalah bermain bola, bakat saya adalah bisa mengerjakan soal matematika dengan cepat, bakat saya adalah hebat berbisnis dan menghasilkan banyak uang di usia yang muda. Bagi sebagian orang, bakat-bakat ini adalah berkat yang dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Namun sayangnya, bagi sebagian orang merasa bahwa kalau kita ini tidak diberikan bakat apapun sejak lahir, bahwa kita tidak memiliki talenta apapun yang dapat dikembangkan. Namun hal tersebut adalah suatu kesalahan karena pada dasarnya kita semua ini memiliki talenta. Asalkan kita ingin dan kita mau mengembangkan talenta tersebut dan kita ingin mencari tahu tentang talenta tersebut. Nah, inti permasalahannya adalah mencari tahu talenta itu sendiri. Ada 2 hal yang mempengaruhi kita kenapa kita itu tidak susah mencari tahu talenta saya sebenarnya apa sih. Jadi yang pertama adalah 1, talenta adalah sesuatu yang spesial dan dapat menjadi pusat perhatian. Talenta adalah sesuatu yang spesial, itu benar. Tapi ketika kita mendengarkan kata spesial, kita pasti mengetahui kalau spesial itu berbeda. Spesial itu cuma ada 1, dan hanya ada 1 itu merupakan sebuah perbedaan yang dapat menjadi pusat perhatian. Maka kita seringkali mencari-cari talenta yang kiranya dapat menjadi pusat perhatian. Namun, sayangnya hal tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan karena tidak semua orang mempunyai bakat yang dapat menjadi pusat perhatian itu sendiri. Bakat itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita untuk dikembangkan dan agar menjadi berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan demi memuliakan nama Tuhan sendiri, bukan untuk menjadi pusat perhatian. Memang salah satu manfaat dari mengembangkan talenta adalah menjadi pusat perhatian karena kita jago dalam suatu hal dan kita berbakat dalam suatu hal, akhirnya kita dapat menjadi pusat perhatian dan itu benar. Namun tujuan dari mengetahui dan mengembangkan bakat itu sendiri adalah untuk menolong orang, untuk menjadi berkat bagi orang, dan tidak hanya melihat dari segi keuntungannya saja. Jadi kita itu harus berpikir lebih luas lagi. Karena dalam Injil, Yesus tidak menjelaskan bahwa bakat itu harus menjadi pusat perhatian, tapi bakat itu harus dikembangkan bagaimanapun caranya tanpa memperhatikan apakah bakat ini akan menjadi keuntungan bagi saya atau tidak.
Yang jelas, jika kita mempunyai bakat, kita harus kembangkan apapun bakat itu. Mau bakat itu adalah memasak, bakat itu adalah membaca buku dengan cepat, bakat yang teraneh sekalipun dapat dikembangkan dan siapa tahu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baik, nah poin kedua adalah bakat sebagai pencari uang. Nah, di era modern ini seringkali kita mempunyai keinginan-keinginan dan kebutuhan yang meningkat setiap harinya. Dengan adanya perkembangan teknologi, tentunya kita sering melihat di toko-toko online nih, misalnya barang-barang bagus, barang-barang keren yang ingin kita beli, tapi kita masalahnya tidak punya uang untuk membeli barang tersebut. Maka jika kita tidak mempunyai bakat, kita akan mencari-cari nih bakat apa sebenarnya yang dapat menghasilkan uang. Kita tidak fokus kepada bakat sebenarnya apa yang kita miliki, tapi kita fokus untuk mencari uang, bukan bakat. Kita fokus lebih ke talenta-talenta yang mempunyai keuntungan, yang dapat membawa keuntungan untuk kita. Hal tersebut bukanlah hal yang salah, tapi tujuan dari mencari talenta tersebut yang salah. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bakat yang diberikan Tuhan kepada kita seharusnya senantiasa kita kembangkan agar menjadi berkat bagi orang lain. Memang dalam perumpamaan tersebut Tuhan dari hamba-hamba tersebut membagikan talenta agar dapat dikembangkan menjadi laba. Dalam kata lain adalah uang. Dan benar, bakat dapat menjadi uang, tapi itu bukanlah tujuan utama bakat. Tujuan utama bakat adalah ketika kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya barang siapa yang miskin di dunia kiranya akan kaya di surga, dan sebaliknya. Yang miskin di dunia akan kaya di surga, dan kaya di dunia akan miskin di surga. Baik, sekian dari khotbah saya. Saya berharap khotbah ini dapat menjadi pedoman bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mencari bakat. Dan ingat, bakat ini bukan segala sesuatu yang kita lihat dapat menjadi keuntungan bagi kita, namun bagaimana kita mengembangkan bakat ini agar menjadi berkat dan dapat menjadi penghantar kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Terima kasih sudah menonton. See you later.